Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas analisis quasi time series model Cheng dengan contoh data yang cukup sedikit sehingga jumlah kelas yang terbentuk berdasarkan analisis target itu cuma 4. Seperti itu. Supaya lebih detail atau lebih mudah dipahami sama teman-teman karena video saya sebelumnya kayaknya terlalu panjang ya atau terlalu banyak pertanyaan dan menggunakan data real. Ini juga data real tapi saya ambil data tahunan di sini pengunjung situs web Kepustakaan Presiden. Di sini saya ambil di sini yang data tahunan. Nah, kan di sini. Nah, didapatlah data seperti ini, ada 11 data. Ini 11 data. Dan kita akan analisis quasi time series model Cheng-nya. Nah, untuk teman-teman, misalnya datanya sudah ada, ini data awalnya, anggap semua ini kosong. Kita langkahi dua kolom, kemudian tulis jumlah kelas. Di sini saya menghitung jumlah kelas pakai analisis Target. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Analisis Target 1 tambah 3,3 kali log n. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut menentukan nilai minimal. Ini langsung saja minimal dari data. Kemudian nilai maksimal dari data. Dan satunya saya pilih 0 ya, karena saya tidak punya pertimbangan tertentu untuk memberikan penambahan. Jadi anggap saja di sini semuanya 0. Kemudian jadi minimal baru sama maksimal baru itu sama dengan minimal dari awal karena D1 D2-nya adalah 0. Seperti itu. Tapi tetap saya formulakan supaya kalau misalnya ada data bisa langsung terformula langsung. Kemudian panjang kelas, cara mencari panjang kelas adalah maks baru dikurang minimal baru dibagi dengan jumlah kelas. Seperti ini, sehingga hasilnya sebanyak ini. Nah, next kita lanjut ke membuat interval-interval. Ini interval ya, dan ini nilai tengahnya. Nah, misalnya di sini tuh sama dengan nilai terkecil, nilai minimal baru terkecil. Ya, kalau minimal terkecil, nilai minimal baru, kemudian ditambah dengan interval, maka dia akan menjadi batas atasnya. Kemudian batas atasnya juga menjadi batas bawah dari interval di bawahnya, kemudian menjadi batas atas ditambah lagi dengan panjang kelas sampai seterusnya ke sini. Kemudian nilai tengahnya dihitung berdasarkan jumlah kedua batasnya kemudian dibagi 2 seperti itu. Sama halnya di sini sampai ke 4 intervalnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FLR. Nah, kalau begini kan kita bisa lebih mudah mengertinya kan karena cuma segini. Misalnya kenapa di sini A4 sama A1 karena waktu T kurang 1 ke T adalah A4 ke A1. Jadi di sini FLR. Di sini di atas saya tidak isi dan saya jadikan jadi kolom bantuan karena tidak ada waktu sebelumnya untuk sebelum tahun 2012. Jadi tidak ada tahun 2011, jadi kita kosongkan. Jadi tidak ada fase logik relationship-nya di sini. Jadi langsung 4 ke 1, kemudian 1 ke 1 di sini, kemudian 1 ke 1 terus sampai di sini 1 ke 2. Caranya untuk pakai rumusnya saya di sini sama dengan ini, kemudian saya sama dengan ke sini, baru ini saya tarik ke bawah. Nah, saya tarik ke bawah. Jadi di sini langsung terbaca semua ya. Nah, di sini juga saya langsung baca ke sini, kemudian saya tarik ke bawah. Maka lahirlah FLR-nya. Nah, setelah itu kita akan membentuk FLRG. FLRG dibentuk berdasarkan current state atau daerah asal sini. Nah, kita lihat daerah asal sini itu cuma ada 2, ada A1 sama A4, berarti 2 kelompok saja. Ada kelompok A1 sama kelompok A4 yang akan dihitung nilai rata-rata berdasarkan nilai tengahnya. Beda kalau misalnya tidak ada current state-nya, tidak ada next state-nya, berarti nilai untuk peramalannya nanti saya jelaskan di bagian peramalan, oke? Nah, ini saya pakai pivot table. Saya pakai pivot table, masukkan current state sama next state di bagian baris. Kemudian dia munculkan seperti ini, terhitung berarti A1 yang ke A1 itu sama dengan 8 kali, A1 ke A2 itu 1 kali, A4 ke A1 itu 1 kali, dan itu saja. Oke, dan jumlahnya itu 10 sama dengan jumlah sama dengan jumlah data dikurang 1 karena kan ada 1 tidak ada FLR-nya karena tidak ada waktu sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan FLRG ini ke matriks pembobot. Matriks pembobot dibentuk berdasarkan jumlah interval. Jumlah interval yang kita tentukan adalah ada 4. Jadi anggap di sini usaha sampai 4, di sini usaha sampai 4 juga. Di sini untuk FLRG current state-nya saya hijaukan. Kemudian di sini next state-nya. Di sini untuk A1. Kita lihat A1 bagian sini. A1 di bagian sini itu dia ke A1 sebanyak 8 kali. Jadi kita masukkan di sini 8 kali.
kemudian dia ke A2 sama yang satu kali, jadi kita masukkan sini A1 kali, untuk A yang lainnya kita kasih 0, seperti itu. Nah untuk U2 semuanya 0 karena tidak ada, U3 juga semuanya 0 karena tidak ada, U4 kita kasih 1 di A1, seperti itu. Kemudian ini saya buat total bantuan untuk membuat total matriks ternormalisasinya nanti. Jadi ini sum ya dari situ jumlah keseluruhannya. Nah di sini untuk menormalisasikan ini adalah untuk di bagian sini namanya matriks satu-satunya di sini untuk menentukan ini berarti ini dibagi dengan ini seperti ini total bantuan ya, sama dengan yang satu. Oke, seperti itu. Nah untuk current state yang lain, misalnya umpat yang ada di sini kita lihat di sini itu ini 1 dibagi 1 sama dengan 1 seperti itu. Ini karena dia 0 bagi 0, dia tidak bisa hitungnya, jadi anggap saya di situ 0, tidak ada relasi seperti itu. Nah selanjutnya kita lanjut ke peramalan. Nah untuk nilai peramalannya di sini untuk nilai peramalannya kita gunakan matriks ternormalisasi sama data T-nya dari nilai batas-batas interval, nilai T-nya dari batas interval. Saya simbolkan seperti ini untuk mempermudah untuk di peramalannya. Nah di sini caranya berasal dari sini. Untuk U1 kita kalikan dulu U1 dengan bagian 11 ini dikali dengan A1 karena berdasarkan ininya next step-nya A1. Kemudian di sini dikalikan dengan A2, di sini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, terus dengan yang lain. Kemudian kita U4 seperti ini, kemudian tetap ya kan dia mengikuti ini, sampai tidak menurun karena dia tidak mengikuti current state tapi dia mengikuti next step seperti itu. Nah selanjutnya untuk cara peramalannya kita menghitung di sini jumlahnya akan tadi dikalikan langsung dihitung di sum. Sini juga sum. Tapi kenapa dia di sini ada nilainya? Karena U2 tidak ada ke arah mananya, tidak ada. Jadi dia sama dengan nilai T-nya intervalnya sendiri. Nilai T-nya intervalnya sendiri. Jadi 35, 89, 667. Nah, sama dengan A3, dia sama dengan nilai T-nya dari interval kelasnya sendiri. Seperti itu. Nah setelah ini teman-teman kita sudah bisa meramalkan ke data aktual. Nah cara untuk meramalkan adalah current state yang dilihat itu akan meramalkan waktu selanjutnya. Jadi di sini berdasarkan current state atau data peramalan yang di sini. Jadi kita lihat dari sini, jika dia A1 maka ramalannya ini, tapi dari waktu sebelumnya. Makanya untuk di waktu pertama dia tidak memiliki data, dia tidak memiliki ramalan karena ramalan untuk A4 di sana tadi di bantuan akan menjadi ramalan untuk periode waktu selanjutnya seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan fungsi if. Intinya jika dia D1 jika di sini A4 maka ramalannya ini, jika dia A3 maka ramalannya ini, jika dia A2 maka ramalannya ini, A4 ramalannya ini. Intinya seperti ini teman-teman, bisa dilihat kalau mau dicampur informasinya. Seperti itu ya. Jadi kita enter sama sampai dengan kita tarik langsung ke bawah. Ingat kunci-kunci semua memang tadi yang di bagian batas-batasnya bilang kalau misalnya dia A1 ya nilainya sekian, dikunci ya. Ini yang tidak dikunci itu hanya bagian D-nya karena itu akan ditarik nantinya. Setelah itu kita sudah mendapatkan ramalan untuk tahun selanjutnya yaitu 2023 seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu cara analisis fuzzy time series model Cheng. Kita tidak lanjut sampai di ketepatan peramalan karena saya rasa itu sudah banyak channel atau sudah banyak artikel yang membahasnya. Untuk Cheng begini dulu sampai begini hasil ramalannya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin akan dibahas beberapa analisis lainnya. Jadi jangan lupa berikan dukungannya untuk channel kami, like, komentar yang membangun, serta dibagikan ke teman-temannya. Maaf jika suara-suara di belakang saya itu banyak, ada suara ayam, kucing dan lain-lain, mohon maaf karena saya tinggal di rumah. Oke.
apalagi ya. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.